Selamat tahun baru. Shalom. Tentu ini sukacita besar bagi kita semua karena Tuhan melewatkan kita mengakhiri tahun 2020 dengan selamat, dan hari ini kita memasuki tahun 2021. Dan kita memulainya dengan beribadah kepada Dia, Sang Pencipta manusia dan seluruh alam semesta. Kita mengawali minggu ini dengan membaca dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan 22. Sebuah bacaan yang akan membawa kita sepanjang tahun ini, menjadi dasar yang mengokohkan kita manakala kita menghadapi tantangan, kesulitan, dan berbagai rintangan dalam hidup ini. Bapak, Mama, dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, mengidam-idamkan kemudahan itu budaya manusia. Selalu mencari hal yang enak, yang mudah, yang gampang. Itu budaya manusia. Bukan budaya satu suku, bukan budaya satu bangsa, satu bahasa, tapi budaya manusia. Dan manusia memang dari waktu ke waktu berusaha untuk mendapatkan segala cara, mengupayakan segala cara untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Karena memang itu budaya kita. Kita ingat dulu kita masih di kampung, orang-orang tua kita itu bertani dengan mencangkul, menggunakan kekuatan fisik. Karena itu tidak heran kalau orang Timur dan orang Timur pada umumnya itu harus beranak banyak. Iya, karena hanya dengan demikian kita memiliki tenaga kerja untuk bisa menghidupi seluruh keluarga dalam 1 tahun. Bayangkan kalau di dalam keluarga hanya dapat anak perempuan, mati. Karena mereka umumnya tidak bisa diandalkan untuk bekerja di kebun, di ladang-ladang, di tempat-tempat yang jauh. Meskipun dalam kenyataan laki-laki lebih pemalas dari perempuan. Iya. Tapi untuk itu kita berupaya, manusia berupaya dari waktu ke waktu menguras energinya, kemampuannya, akal budinya untuk bagaimana memungkinkan atau kita mendapatkan kemudahan dalam bertani. Maka dalam pertanian modern kita tidak butuh ladang yang luas dan batova mencangkul seperti dengan menggunakan tenaga manusia, tapi ada traktor, alat-alat yang bekerja membantu kita. Satu orang mengoperasikan hanya dalam 1-2-3 jam, 1 are, 1 hektar bisa selesai dicangkul. Luar biasa. Ada banyak contoh untuk menggambarkan bahwa memang budaya manusia adalah budaya memperoleh kemudahan. Dan itu kita lakukan dengan sadar. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah dengan kemudahan-kemudahan ini manusia survive atau bertahan ketika menghadapi ancaman-ancaman dalam hidup ini? Kita akan jawab di bagian terakhir. Tapi mari kita lihat teks ini, Keluaran 13. Keluaran 13 ini bukan sekedar sebuah cerita mengenai awal dari sebuah perjalanan suatu bangsa, fase kehidupan dari satu bangsa. Ini miniatur dari hidup setiap manusia, baik pribadi maupun kelompok. Persiagaan Israel melewati sahara kehidupan gurun yang keras untuk meraih negeri terjanji adalah gambaran tentang bagaimana sepatutnya menjalani dan mengisi kehidupan yang bermakna dan berhasil. Di bagian bacaan kita yang pertama itu bilang begini, menarik. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Padahal itu jalan terdekat untuk sampai ke negeri terjanji.
Jadi Allah secara sengaja membawa mereka terputar. Dan sialnya lagi bagi kita manusia, bagi orang Israel, mereka diperhadapkan dalam satu perjalanan yang panjang mulai dari padang gurun. Dan semua orang tahu di padang gurun itu tidak ada kehidupan. Tapi itulah jalan yang harus dilalui dan dilewati oleh orang Israel waktu itu. Kalau ada yang sugugup duluan atau hati sonde kuat, lebih baik kembali ke Mesir. Sebab ini perjalanan dengan janji yang luar biasa menyenangkan, tetapi memulainya sangat sukar dan amat menyulitkan untuk melewatinya. Memang betul Tuhan menolong mereka supaya jangan berhadapan dengan orang Filistin agar terjadi peperangan. Karena sebenarnya Tuhan Allah tahu bahwa orang-orang ini sebenarnya bukan orang-orang yang tangguh dalam perang. Karena mereka adalah budak di Mesir. Mereka hanya tahu untuk bekerja paksa, membangun kota-kota yang direkomendasikan oleh Firaun waktu itu. Dan karena itu Tuhan memilih jalan yang lain. Tapi sayang, jalan itu juga tidak mudah, sama seperti perang. Karena di sana mereka harus bergumul dengan tantangan-tantangan kehidupan. Untuk mempertahankan kehidupan, mereka harus ada di padang pasir. Ini luar biasa menyulitkan. Dalam tradisi Yahudi, sebenarnya kita memahami bahwa perjuangan untuk meraih keagungan dan kemuliaan itu dikenal dengan istilah halaka. Halaka. Halaka itu jalan yang wajib ditempuh. Dan hidup itu digambarkan sebagai cara melangkah. Melangkah. Jadi kalau kamu mau hidup harus melangkah. Kalau kamu mau mencapai satu tujuan harus mulai dengan langkah pertama. Karena itu kita selalu bilang kita telah mengakhiri satu perjalanan di tahun 2020. Kalau mau hitung-hitung berapa banyak kali Bapak Mama melangkah dalam hidup ini. Ya. Untuk mencapai jalan yang puluhan kilometer misalnya, kita harus mulai dengan langkah pertama. Tidak bisa tiba-tiba kita bilang kita sudah sampai di tujuan. Waktu kita lihat atau kita membayangkan jalan begitu panjang, lalu kita pun hati mulai berat dan kita tidak mau melangkah. Kotong senai akan sampai. Waktu kecil saya ingat persis kami di UN Lasi. Dari UN Lasi kami biasa libur pi Nungkolo, pi di nenek dong di Nungkolo. Jalan kaki. Memang kami senang untuk berlibur. Kenapa? Pertama yang senang itu kami bawa nasi bungkus, isi di daun pisang, bungkus di daun pisang. Isinya apa? Nasi, kalau ini telur goreng dan super mie goreng. Itu bekal yang jarang-jarang kita dapat. Dan kami pun tas di belakang isinya cuma itu bekal. Nanti barang yang lain yang agak berat, orang lain yang bantu untuk bawa. Kami baru turun, kalau kita tahu turun Senayan, masih semangat. Kan itu menurun sah. Tapi pas naik di HS, ada itu tempat tanjakan, kami mulai ngos-ngosan, keringat, basah semua. Melelahkan. Tetapi pas sampai sampai mau masuk Nungkolo itu ada satu tanjakan namanya Bibneon. Itu kotong tanya di atas itu keringat, tapi sampai di atas kita hanya turun sampai di Nungkolo. Dan itu perasaan begitu bangga kami sampai di kami pun kampung. Mulanya kita merasa berat. Di perjalanan ada tantangan, ada haus, lapar, kelelahan, kaki sakit, terantuk, jatuh. Tetapi waktu kita sampai, kami bilang, kami sudah sampai di kami pun rumah. Kami pun bayi dan nenek pun rumah. Lalu di depan rumah saya ingat persis ada kelapa. Dan itu biasa om yang sudah ada, dia bilang, naik kau ke tukas dong kelapa muda. Sebuah kegembiraan. Jadi tawaran, jadi ingatan-ingatan untuk sampai ke tempat tujuan mulanya memang berat. Tapi apa yang terjadi di sana itu yang membanggakan dan menggembirakan. Orang Israel seperti itu. Betul perjalanan itu melelahkan. Sukar sulit. Tapi membayangkan madu, susu dan madu di tanah perjanjian
membuat mereka tetap tangguh, bersemangat untuk melewatinya. Jadi halaka itu adalah cara melangkah. Dan sebenarnya kita semua memiliki strategi bagaimana melangkah untuk meraih tujuan. Begitu juga gambaran kita sebagai gereja dan bangsa yang baru saja mengalami euforia. Dalam perayaan Natal kita senang. Ya, kita merayakan datangnya Roh Kudus. Datangnya Juru Selamat. Kekuatan itu memampukan kita untuk melewati tahun 2020 dan memasuki tahun baru 2021. Kita bilang Juru Selamat telah datang dan memberikan kepada kita semangat, kekuatan baru karena pengampunan yang kita terima darinya. Langkah-langkah gereja itu ditentukan oleh penyertaan kasih dari Sang Juru Selamat. Karena itu ketika kita menyebut bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, hidup adalah suatu perjuangan, bukan pertama-tama untuk menaklukkan medan yang sulit, bukan untuk menaklukkan tanjakan dan tikungan, tetapi utamanya perjuangan mendisiplinkan diri, mengendalikan emosi batin, dan mengarahkan fokus ke tujuan. Dan ini sebenarnya rambu-rambu yang ditunjukkan dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Allah sering dipersepsikan manusia sebagai sumber kebenaran dan mencintai mereka yang membela kebenaran. Dan kebenaran merupakan konsep yang agung. Dia tidak mengenal kompromi. Kebenaran tidak mengenal kompromi. Dia bilang hitam ya hitam, putih ya putih. Bengkok ya bengkok, lurus ya lurus. Itulah kebenaran. Metafora sebagai kebenaran itu menjadi garis untuk memastikan bahwa perjalanan kita ke depan lurus atau bengkok. Karena kebenaran yang kita terima dari Allah. Dan itulah yang kita maknai sebagai jalan hidup orang-orang yang dipimpin dan dibimbing oleh Allah. Dalam kehidupan modern saat ini, segala sesuatu diurus serba cepat. Ya. Kita lebih senang yang instan. Lalu ada mie instan, ada teh celup, instan juga. Ya, daripada serendam kolam lama celup saja dia sudah merah dan ini. Tapi tahukah mie instan? Anak-anak mahasiswa pasti tahu. Mie instan itu bikin cepat kenyang, tetapi juga cepat lapar. Cepat kenyang, tapi cepat sakit. Tapi coba bandingkan dengan orang tua kita di kampung sana. Dong makan jagung katema. Masaknya lama, kunyahnya pun lama untuk ditelan. Tetapi itulah yang membuat mereka tangguh. Kekuatannya sampai sekarang hidup berpuluh-puluh tahun, 80-90 masih kuat. Seorang teman pendeta saya, dia bercerita dia punya nenek. Dia punya mama sekarang berusia 77 tahun, dia punya nenek 95 tahun. Apa resepnya? Dong pun makan Pak Pendeta. Dong tidak makan sembarang makanan. Mereka anggap yang kita makan itu makan sembarang. Iya. Padahal ini dunia modern. Kita tidak bisa menghindari situasi dan kondisi yang saat ini. Kan kita pergi kios langsung dapat Indomie. Kalau kita lapar soalnya perlu pulang ke rumah coba masak, singgah di warung. Orang-orang tua dulu menyambut tamu dengan memasak. Masak makanan sendiri. Tangkap ayam, ambil jagung, tumbuk jagung, makan jagung bose. Lama memang. Dalam perjalanan-perjalanan ketika kita pergi kampung-kampung, kadang-kadang kalau dong janji singgah kok, mari singgah dulu, singgah minum air, atau singgah makan siri, singgah sore, hampir pagi baru kita bisa terus. Kenapa? Karena habis minum bilang tok fe, tunom fe, duduk dulu, masih masak. Kita membayangkan rebus super mie,
5 menit jadi. Ini masih pi tangkap ayam. Ambil jagung, titi jagung bose dulu, tumbuk jagung bose dulu. Masak-masak kita tidur sono. Orang tua dan om kami anak-anak tidur sono. Nanti menjelang pagi bilang, bangun kau makan sudah. Kami kira sudah sampai di tempat tujuan. Tetia ya nah, belum, kita masih di ini rumah. Rumah singgahan pertama. Karena begitu lama mempersiapkan hidangan untuk menjamu tamu. Tapi itu dilakukan dengan sukacita. Kita sekarang ada dalam situasi instan. Makanan cepat saji, mie instan. Israel sebenarnya juga hidup dalam roh seperti ini. Dong mau cepat-cepat sampai. Dan karena itu ketika di padang gurun, dong selalu mengomel. Selalu mengomel. Kenapa dong mengomel? Karena janjinya mau dapat susu dan madu di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kok belum sampai-sampai? Padahal jalan pintas ada, tapi kenapa bawa kotong terputar? Bahkan mereka diuji, di saat-saat seperti itu ujian iman datang. Suatu saat di Gunung Sinai, apa yang terjadi? Musa naik berdoa di Gunung Sinai menghadap Tuhan dan berdoa. Dong tunggu terlalu lama, bila Musa sulari ke setengah kotong. Pilihannya apa? Dong kumpul dompung barang mas semua, dong kumpul dompung barang mas, lalu dong bikin tuangan, dewa tuangan, untuk dong sembah. Tuhan suka setengah kotong, dan biarlah sekarang kita menyembah persis seperti di Mesir. Bukankah orang Mesir melakukannya dan dong aman-aman saja? Bukankah bangsa-bangsa di sekitarnya melakukan itu dan dong hidup sejahtera, tenang di tempat, di kampung halaman mereka? Kita menyembah kepada Tuhan, dia bawa kita terputar sana sini, belum sampai-sampai di tujuan. Itulah yang mereka lakukan. Tidak siap roh cepat itu mengganggu mereka, sehingga mereka tidak siap untuk menghadapi akan liku-liku perjalanan hidup ini. Tetapi justru itulah yang membuat mereka tangguh, kuat. Dulu mereka adalah bangsa budak. Sekarang mereka menjadi bangsa penentu. Penentu seluruh kehidupan di planet ini. Semua ilmuwan yang kita kagumi itu rata-rata orang Israel. Meskipun berkebangsaan bangsa lain. Ada Amerika, Jerman, Eropa dan seterusnya. Tapi itu orang Israel, orang Yahudi. Yang dulu nenek moyangnya sudah melakukan perjalanan yang sungguh sulit. Tetapi itu terekam dalam ingatan mereka. Sehingga ketika mereka mengalami kesulitan-kesulitan, dompung pengakuan iman bilang gini, dahulu nenek moyangmu adalah budak di Mesir, tetapi Allah membawa mereka keluar dengan tangannya yang perkasa untuk sampai ke Kanaan. Dalam perjalanan itu baru dong mengaku bahwa sungguh kami pun Allah itu maha benar, Allah yang benar, Allah yang menyelamatkan kami. Sebab dalam perjalanan ketika ada kesulitan-kesulitan yang dong alami, Tuhan kasih turun tangannya yang kokoh dan kuat, sehingga setiap peperangan mereka selalu ada dalam kemenangan. Bangsa ini tidak mengalami sesuatu yang instan untuk meraih akan hidup dan masa depan, tapi melewati akan rute yang sukar sulit yang membawa mereka untuk sampai kepada kehidupan yang lebih baik yang Tuhan janjikan. Manusia suka yang serba instan. Makanan cepat saji, ada cinta kilat, kawin kontrak, SIM tembak. Ya ada yang punya SIM tembak kok ujian. Kita suka yang instan. Ada gaya komando, ada OKB, orang kaya baru. Baru dapat amat sedikit, dia berlagak seperti memiliki seluruhnya. Ada juga ijazah asli tapi palsu. Macam-macam. Karena kita ingin untuk cepat meraih kesuksesan. Dunia sekarang menawarkan itu semua. Tapi bacaan kita hari ini memberikan perspektif yang berbeda. Bukan itu jalan yang harus kita tempuh. Betul bahwa manusia, kebiasaan kita, budaya kita adalah budaya memperoleh kemudahan.
Tetapi kemudahan itu jangan sampai membuat kita pun daya juang menurun. Itu yang penting. Sekarang kita punya fasilitas. Ketika kita berkomunikasi sangat cepat. Kalau tanya bapak-bapak orang tua kita yang sekolah di Kupang misalnya, orang tua di kampung, kirim surat 1 bulan baru sampai. Kebutuhan su tidak tahu lagi, su lupa buang. Tulis bilang ini hari soalnya ada makanan lagi. Kirim surat, bulan depan baru datang. Lalu selama ini hari sampai seterusnya makan apa? Tidak tahu. Karena kirim surat, kasih titip di orang, ini orang sampai di tengah jalan, banjir 2 malam. Soalnya bisa lewat. Mau bikin apa? Karena banjir beberapa kali harus dilewati, tidur 2 malam, 3 malam, 1 minggu, 2 minggu baru sampai. Dia lupa buang surat yang dulu kita titip. Nanti baru mau lihat, ini mama periksa, ini oko sloe baru lihat. Aino, tesulta SI, surat masih di sini. Baca dia pun isi minta makanan, anak minta makanan. Tapi dong tangguh. Surat memang pergi, tapi pada saat yang sama dong tidak loyo. Orang-orang tua kita yang bekerja, yang bersekolah di sini tidak loyo. Cari cara bagaimana bisa mengatasi kesulitan hidup. Sadar bahwa orang tua kita tidak mampu mengatasinya dalam cara yang cepat. Tapi untuk itulah mereka tangguh. Bisa kerja di mana saja, apapun yang bisa dikerjakan untuk bisa makan. Sekarang ini HP ini pas ATM su kosong bilang kirim, tebet su tunggu di ATM. Iya. Saya su tunggu. Bayangkan kalau bapak masih sibuk di kantor atau bagaimana, pokoknya pi ATM sudah kau kirim. Nah sekarang ada apa? SMS banking. Saya belum tahu fasilitasnya, jujur saja saya tidak tahu fasilitas karena belum pakai. Tapi SMS banking. Jadi anak-anak mulai dikte bapak, pakai SMS banking, pas kita minta langsung kirim. Ya, sesuatu yang instan untuk mengatasi kebutuhan. Lalu orang-orang tua kita juga terpengaruh dengan situasi. Iya ya, bayangkan kalau dia bilang, Petson ada makan lagi, di kosan ada makanan lagi, mau beta lapar mati. Coba bedakan. Tapi justru situasi-situasi seperti ini membuat kita tidak mengajar kita tentang ketangguhan. Jadi kemudahan itu memang baik. Kita bisa membangun komunikasi secepat mungkin. Tetapi pada saat yang sama harus mewaspadai efek negatifnya. Supaya kita jangan hidup loyo. Ya, lemah. Tidak tangguh dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini. Karena itu pengajaran sukses dalam hidup yang dibimbing oleh Allah adalah membangun kesadaran bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ini yang penting. Kita dihinggapi oleh roh cepat-cepat. Tetapi Allah bilang segala sesuatu ada waktunya. Butuh ketekunan, kesabaran, dan kerendahan hati. Untuk melihat semua masalah di sekitar kita, di hadapan kita, dalam terang kasih dan penyertaannya. Hanya dengan itu, kita akan sampai ke tujuan. Kita meraih kesuksesan bukan semata-mata karena kekuatan yang kita miliki, tapi karena campur tangan Allah. Kita ditempa dengan berbagai cara, peristiwa yang dialami setiap hari, dan itu membuat kita menjadi kuat dan tangguh untuk menghadapi tahun baru, tahun 2021. Kesuksesan itu tidak menemukanmu. Kamu harus keluar dan meraihnya. Sama seperti orang Israel. Waktu mereka jadi budak di Mesir, kalau dong sonde keluar, dong tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar. Selamanya akan menjadi bangsa budak. Apakah waktu dong keluar dong sudah mengalami atau cepat menemukan janji Allah? Tidak. 40 tahun kemudian baru dong bisa menemukan. Itu pun yang sampai di tanah perjanjian adalah orang-orang yang lahir di tengah jalan. Iya. Yang keluar soalnya ada satu pun yang sampai. Musa pun tidak sampai. Apakah mereka menyesal? Tidak. Sekali lagi sampai sekarang mereka tercatat sebagai bangsa yang luar biasa.
Kita bisa mengatakan bahwa kan yang diceritakan dalam Alkitab berbeda dengan yang ada sekarang. Tidak. Orang Israel saat ini meyakini bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab adalah penerus yang mereka jalankan saat ini. Diteruskan oleh mereka. Dan mereka keturunan langsung Abraham, Ishak, dan Yakub. Berjalan dalam pimpinan Tuhan memang lama. Kalau istilah ini sinyal, dia bilang lelet. Ini sinyal lelet. Belum terkirim. Ya. Berjalan dalam pimpinan Tuhan membosankan, menguras tenaga, kurang keren. Ya, orang sekarang naik pesawat, kamu masih jalan kaki. Ya, banyak orang sekarang sudah mau jalan kaki meskipun mungkin dari Waisapa datang ke sini. Karena apa? Karena sepanjang jalan tidak ada satupun yang jalan kaki, semua naik motor. Iya. Lalu kita merasa bahwa hanya kita satu-satunya yang jalan kaki. Kalau gitu, tunggu motor kok naik juga. Iya. Padahal jalan kaki menyehatkan. Sekarang nanti kita sutua, kami juga akan sampai ke sana. Nanti kita sutua baru kita mulai membiasakan jalan kaki. Karena apa? Ini urat dong sudah karmana, ini kaki dong pokoknya tafafiruk sudah bisa lagi. Lalu dokter bilang mesti jalan kaki Pak Pendeta. Pagi-pagi jalan kaki, paling tidak 1 kilo. Dulu masih kuat jalan 500 meter, saya sudah bisa. Harus naik motor. Sekarang terpaksa harus jalan 1 kilo. Padahal datang napas sudah bisa lagi. Ya. Jadi kita menganggap hal-hal instan itu membuat kita ada dalam dunia modern. Tetapi sebenarnya kita mengabaikan banyak hal yang menjadi dasar yang mengokohkan kita punya kekuatan untuk terus hidup dan bertumbuh. Dan itu juga masuk dengan masa depan. Coba perhatikan pertimbangan Allah waktu menyuruh orang Israel ambil jalan berputar. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Benarlah bunyi pepatah. Ya, ada pepatah bilang, kalau mau cepat berjalanlah sendiri, tetapi kalau mau lama berjalanlah bersama. Ini hidup ini sebuah perjalanan, tapi bukan jalan seorang diri. Ini arak-arakan gereja, persekutuan. Kita bilang lama, tetapi justru itu yang mengokohkan dan menguatkan kita. Sebab ketika kita menghadapi badai, ya sama seperti angsa yang terbang, dong saling menolong sehingga badai tidak mengancam satupun dalam kelompok itu. Inilah yang mesti kita lalui bersama sebagai gereja. Tahun 2021 baru kita injak hari pertama. Tetapi sepanjang hari-hari berikutnya kita akan berefleksi dan menemukan jawaban-jawaban Tuhan dalam hidup kita melalui setiap peristiwa-peristiwa. Kita akan mengatakan, betul, untung Tuhan bikin saya begini, menghadapi peristiwa seperti ini, sehingga sekarang saya kuat dan tangguh. Dan karena itu, agar masa depanmu lebih baik, berusahalah mulai sekarang. Mumpung ini baru hari pertama. Jangan mau 29 Desember 2021 baru mulai tergopoh-gopoh untuk melakukannya. Telat, terlambat. Lakukanlah mulai hari ini. Dalam perjalanan hidupmu, ketika kamu mengalami tantangan-tantangan, peristiwa-peristiwa yang membuat hatimu tidak gembira, tetap tekun, teguh, dan ingat, Tuhan berjalan bersamamu. Perjalanan yang panjang, yang rumit, yang penuh dengan tantangan, itu sebenarnya Tuhan ada bersama-sama. Sehingga kita bisa membangun cerita-cerita kehidupan, bahwa untung Tuhan bersama-sama dengan kita. Inilah yang akan kita lalui sepanjang tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin.